Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Adela Putri dengan NIM 22181002. Dengan dosen pengajar saya adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengolahan data ARCH atau GARCH menggunakan eView 9. Nah, volatilitas. Di mana suatu data itu merupakan satu kondisi di mana data terdapat beberapa periode yang memiliki pola data yang sangat fluktuatif, sedangkan periode lainnya itu memiliki pola data yang relatif stabil. Nah, jika suatu data itu memiliki tingkat volatilitas yang tinggi, maka data tersebut dikatakan memiliki varians yang berbeda-beda atau varying variance. Nah, pentingnya volatilitas ini dapat kita temui pada seorang importir, eksportir, dan pedagang di dalam pasar valuta asing. Nah, variabilitas nilai tukar akan menyebabkan kerugian atau keuntungan yang besar. Nah, jadi investor dalam bursa saham sangat tertarik di dalam pelajari volatilitas harga saham. Volatilitas yang tinggi berarti akan terdapat kerugian atau keuntungan yang besar, dan oleh karena itu terdapat ketidakpastian yang tinggi. Nah, dalam pasar yang memiliki tingkat volatilitas yang tinggi akan sangat sulit untuk perusahaan meningkatkan modalnya di pasar modal. Nah, model yang digunakan untuk menangkap varian tersebut dinamakan dengan ARCH atau Autoregressive Conditional Heteroskedasticity atau ARCH yang dikembangkan oleh Engel dan model General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity atau GARCH oleh Boleslav. Nah, ARCH model ini apabila suatu data time series itu mengalami variasi yang sepanjang waktu di mana error variasinya itu saling berhubungan dan kemudian data tersebut digunakan ke dalam suatu model, maka model tersebut disebut dengan model ARCH atau Autoregressive Conditional Heteroskedasticity yang dikembangkan pertama kali oleh Engel. Nah, bagaimanakah model ARCH ini mengukur volatilitas itu? Jadi model ARCH itu digambarkan dengan sebagai contoh. Di sini ada nilai tukar. Nah, persamaannya seperti ini. Nah, di mana XT-nya itu merupakan perubahan relatif dari rata-rata nilai tukar dan telah disesuaikan. Nah, sekarang kita akan menggunakan sebagai ukuran volatilitasnya. Jadi, kuadrat dari XT itu menunjukkan bahwa nilai volatilitas itu akan sangat tinggi pada periode ketika terdapat perubahan yang sangat besar pada aset keuangan. Nah, dan nilai volatilitas akan relatif kecil ketika terjadi perubahan yang kecil pada harga aset. Nah, di sini dengan X2T-nya itu sebagai ukuran volatilitas ya yang seperti tadi, ini adalah contoh persamaannya. Nah, model ini menggambarkan bahwa volatilitas pada periode sekarang itu berhubungan dengan nilai dalam periode sebelumnya ditambah nilai errornya. Jadi, di dalam persamaan itu, jika beta 1-nya itu positif, hal ini menunjukkan bahwa volatilitas data tersebut tinggi pada periode sebelumnya, sehingga volatilitas tersebut akan berlanjut hingga saat ini yang akan mengindikasi terdapat volatilitas. Nah, jika beta 1-nya itu bernilai 0, maka tidak terdapat volatilitas. Nah, uji signifikansinya itu pada hasil estimasi beta 1 dapat dilakukan dengan menggunakan uji T biasa. Namun model 11 itu merupakan model ARCH atau 1 karena volatilitas data yang sekarang hanya dipengaruhi oleh volatilitas data sebelumnya. Nah, untuk model umum dari volatilitas ARCH itu sebagai berikut. Ini dapat dilihat di sini modelnya seperti ini. Nah, untuk GARCH itu sendiri, untuk model GARCH itu sendiri dikembangkan oleh Boleslav tahun 1982. Nah, beliau mengembangkan model ARCH yang kemudian dikenal sebagai model General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, di mana menurut beliau model ini kondisionalnya variannya itu tidak hanya dipengaruhi oleh kuadrat UI saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisional varian tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini model GARCH itu sederhananya seperti ini. Dapat dilihat di sini contohnya juga. Nah, untuk melakukan pengolahan datanya, kita bisa langsung menyediakan contoh data. Di sini telah tersedia contoh data, di mana di sini dari tahun 1997 hingga 2022. Di sini contoh datanya itu nilai reports. Nah, langsung saja kita buka eView dengan cara mengklik seperti biasa.
Nah, kita create a new views. Nah, lalu kita ketikkan dari mulai tahun kita 1997 hingga 2022. Lalu kita klik OK. Nah, untuk memasukkan data seperti biasa, klik quick empty group. Nah, kita geser ini ke kiri, kita tarik ini ke atas. Lalu kita kopikan data yang tersedia tadi ke views. Seperti ini. Lalu kita silang saja. Tidak apa-apa, kita silang saja. Nah, untuk melihat data kita ini dia stasioner atau tidak, kita akan melakukan seperti video-video sebelumnya. Nah, jadi dalam melakukan pengolahan data ARCH atau GARS ini, kita harus melihat data kita itu dia stasioner atau tidak terlebih dahulu. Nah, dapat kita lakukan dengan klik course open, kita klik view, unit root test. Nah, kita lihat pada tingkat level, pada tes IP-nya tetap ADF, lalu klik OK. Ternyata probabilitasnya itu besar dari 0,5, artinya pada tingkat level itu dia tidak stasioner. Selanjutnya kita ubah kepada first different. Seperti tadi juga kita klik unit root test, kita ganti ke first different. Nah, lalu kita klik OK. Di mana pada tingkat first different, data kita itu sudah stasioner pada tingkat probabilitas 0,0003, artinya dia kecil dari 0,05. Nah, untuk melakukan pengolahan data ART atau GARS itu, kita dapat melihat pada klik quick estimate equation. Karena tadi kita telah melihat data kita itu stasioner, sebelumnya kenapa kita melakukan pengujian stasioner agar data kita ini tepat. Jadi harus dilakukan pengujian stasioner terlebih dahulu. Nah, data kita tadi kita telah melakukan pengujian pada tingkat first different. Jadi kita tulis di sini D. Kita tulis di sini D. Lalu course. Lalu C. Nah, metodenya kita ganti menjadi ARCH. Nah, ARCH-nya ini tetap 1, GARD-nya ini tetap 1. Lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil untuk pengolahan data ARCH atau GARD, di mana kita berfokus kepada nilai probabilitas pada residual ini. Jadi residual ini adalah ARCH dan GARD-nya ini adalah 0,000. Jadi residualnya itu kita lihat pada 1 tahun sebelumnya, di mana waktunya itu 1 tahun sebelumnya. Nah, dapat kita lihat pada data ini dia itu memperoleh nilai yang kecil dari 0,05, artinya dia signifikan. Jadi data kita ini dapat kita ketahui dapat menggunakan ARCH atau GARS. Baiklah, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya dari hasil data kita ini untuk kondisi varian residual itu tidak hanya dipengaruhi oleh kuadrat residual saja, namun juga dipengaruhi oleh kondisi varian tahun sebelumnya. Nah, sehingga model ARCH dan GARS itu lebih tepat digunakan pada data ini. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.